Kira-kira, ini kesempatan emas di dasar laut atau malah sebuah pertaruhan yang super berisiko? Nah, itu dia pertanyaan intinya waktu kita coba bedah kasus investasi dari PT Atlantis Subsia Indonesia, atau yang kita kenal dengan kode saham ATLA. Ini perusahaan yang baru aja IPO, dan pertaruhannya, wah, tinggi banget. Yuk kita langsung dalami datanya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh lihat skala operasinya. Kita lagi ngomongin dunia anjungan lepas pantai yang raksasa, teknologi super canggih, dan investasi yang nilainya bisa triliunan. Ini bukan industri main-main. Ini adalah arena buat pemain-pemain yang punya keahlian super spesifik. Dan disinilah perusahaan kayak Atla ini bermain. Sekarang, latar belakang dari semua ini tuh apa sih? Jawabannya adalah sebuah mandat nasional yang gede banget. Jadi, Indonesia punya target yang sangat ambisius buat produksi minyak dan gas di tahun 2030 nanti. Ini bukan sekedar wacana loh, ini adalah mesin penggerak yang menciptakan permintaan luar biasa besar untuk jasa-jasa pendukung di sektor energi lepas pantai. Angka kuncinya ada di sini, 12 miliar standar kaki kubik per hari, atau BSCFD, itu target produksi gas alam kita. Biar target ini bisa kecapai, artinya apa? Artinya aktivitas eksplorasi dan pengembangan di perairan Indonesia yang dalam dan rumit itu harus digenjot habis-habisan. Nah, buat ngerjain itu semua, butuh siapa? Ya, butuh para ahli bawah laut. Di tengah peluang raksasa inilah muncul pemain utama kita, ATLA. Sekarang, yuk kita lihat sisi positifnya dulu. Apa aja sih argumen yang bikin para investor semangat sama perusahaan ini? Jadi, Atla ini sebenarnya apa? Gampangnya gini, mereka ini kayak mata dan telinga kita di dasar laut. Mereka nyediain jasa survei yang teknis banget, pakai robot bawah air canggih dan teknologi lainnya buat memetakan dasar laut. Tujuannya, biar infrastruktur energi, kayak pipa gas, bisa dibangun dengan aman dan efisien. Nah, yang menarik banget dari Atla ini adalah gimana semua kekuatannya itu saling nyambung. Pertama, mereka punya keahlian khusus yang susah banget ditiru. Kedua, lihat deh neraca keuangannya, sehat banget. Utangnya hampir nggak ada, ini ngasih mereka keleluasaan buat gerak. Ketiga, mereka juga udah dipercaya sama nama-nama besar kayak Pertamina dan Eni. Dan yang paling penting nih, sebagai perusahaan lokal, mereka punya keunggulan telak berkat aturan TKDN, atau tingkat komponen dalam negeri. Aturan ini intinya mewajibkan proyek-proyek strategis buat memprioritaskan pemasok lokal. Jadi Atla ini kayak punya jalur cepat buat dapetin kontrak. Dan hasilnya kelihatan banget di sini. Coba lihat pertumbuhan pendapatannya. Dari sekitar 43 miliar rupiah di tahun 2023, loncat hampir 2 kali lipat jadi hampir 85 miliar di 2024. Ini pertumbuhan yang bikin semua orang di pasar modal langsung noleh. Tapi seperti cerita investasi yang bagus lainnya, selalu ada tapinya kan? Setelah kita lihat sisi cerahnya, sekarang kita harus tanya, berapa sih harga yang harus kita bayar buat semua cerita pertumbuhan ini? Karena di dunia investasi, pendapatan gede itu baru awalnya aja. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, dari semua pendapatan itu, berapa banyak sih yang benar-benar jadi keuntungan bersih? Dan disinilah sisi lain ceritanya muncul. Ternyata Atela ini beroperasi dengan margin profit yang tipis banget. Angka-angka ini nunjukin kalau hampir 95% dari pendapatannya itu habis cuma buat bayar biaya operasional yang tinggi, kayak sewa alat-alat khusus dan bayar subkontraktor. Jadi yang tersisa sebagai laba bersih itu cuma sekitar 4-7% aja. Kecil banget. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling krusial. Dengan pendapatan yang tumbuhnya kencang tapi profitnya tipis, gimana pasar menilai perusahaan ini? Siap-siap ya. Jawabannya 127 kali. Ya, ini adalah rasio harga terhadap laba atau PE ratio-nya. Artinya, para investor di pasar itu rela membayar Rp127 untuk setiap Rp1 laba tahunan yang dihasilkan perusahaan. Angka ini luar biasa tinggi. Biar lebih kebayang segede apa angka itu, kita bandingin aja. Kalau kita sandingkan Atla dengan pemain besar lain di sektor jasa energi seperti Elsa, yang PE rationya cuma sekitar 7,4 kali, perbedaannya jomplang banget kan? Pasar jelas menilai Atla dengan harga premium yang sangat besar. Kenapa? Kemungkinan besar karena ekspektasi pertumbuhannya yang dianggap bakal meledak, dan karena pesaing lokal yang punya spesialisasi sama persis itu masih sedikit. Valuasi setinggi langit itu jelas menciptakan tekanan yang besar banget buat manajemen. Jadi pertanyaannya, gimana cara mereka membuktikan kalau harga saham yang mahal itu pantas? Yuk kita lihat rencana mereka ke depan. Rencananya jelas, ada 3 pilar utama. Pertama, diversifikasi. Mereka nggak mau terlalu bergantung sama siklus naik turunnya migas. Kedua, ekspansi geografis ke pasar Asia Tenggara.
Dan ketiga, ini yang menarik banget, adalah akuisisi strategis. Pemegang saham pengendali mereka berencana mengakuisisi perusahaan survei seismik. Kalau ini terjadi, bisa menciptakan sinergi yang besar banget, karena Atla bisa menawarkan paket layanan yang jauh lebih lengkap ke klien-kliennya. Pada akhirnya, semua analisis dari sumber data yang ada itu mengerucut pada satu kalimat ini, optimis dengan kewaspadaan. Optimis karena potensi pasarnya memang besar dan posisi strategis ATLA itu kuat banget. Tapi harus tetap waspada karena valuasinya sudah sangat tinggi dan ada risiko dalam eksekusi rencana-rencana besar mereka. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Di satu sisi, kita punya perusahaan spesialis yang posisinya pas banget buat ikut menikmati gelombang investasi energi nasional. Tapi di sisi lain, ada harga saham yang sepertinya sudah mencerminkan semua kesuksesan di masa depan. Pertanyaannya, bisakah ATLA tumbuh secepat dan sebesar ekspektasi pasar? Nah, itulah dilema triliunan rupiah yang harus Anda putuskan sendiri sebagai investor.